Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 11 yang berada di rumah. Ibu doakan semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat beserta keluarga dan semangat puasanya, dan juga tentunya selalu semangat dalam belajar ya. Dimanapun tempatnya kalian bisa belajar. Oke, untuk kali ini kita mau mempelajari tentang aplikasi pada turunan. Ini termasuk materi dari turunan. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tuh sifat-sifat dari turunan. Nah, itu nanti kita pakai untuk menentukan aplikasinya ya. Aplikasinya buat apa saja dari turunan itu? Yang pertama bisa untuk menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun yang bisa kita hitung intervalnya. Yang ketiga, bisa untuk menentukan persamaan garis singgung. Kita akan mempelajari lebih lanjut ya. Kita nanti mencoba menghitung nilai maksimum maupun nilai minimum pada sebuah balok. Oke. Nah, ini dia soalnya nih. Contoh menentukan penyelesaian volume maksimum dari sebuah balok. Luas permukaan sebuah balok dengan alas persegi adalah 150 cm. Tentukan volume maksimum balok tersebut. Langkah awal supaya lebih mudah kalian menentukan volumenya, kita gambar dulu sebuah balok ya. Kita gambar baloknya, kemudian titik-titik sudut ini kita tentukan. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya. Titik sudutnya kita tentukan. Kemudian di soal ini yang diketahui hanya luas dari permukaan, yaitu 150 cm persegi. Yang sedangkan untuk panjang dan lebarnya belum kita tentukan ya, belum kita cari. Maka langkah awal adalah kita menentukan atau kita memisalkan panjangnya berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Oke, kita tentukan. Misalkan panjangnya adalah X, kemudian lebarnya adalah X. Ini kita buat yang sama X karena di sini juga alasnya persegi ya. Alas persegi kan artinya sisi-sisinya sama, maka kita buat notasinya sama. Kemudian tingginya adalah T. Lah, untuk menentukan volume, sebelum menentukan volume, kita harus menentukan dulu luas permukaannya supaya kita bisa mendapatkan nilai X dan T ini nantinya. Kita buat langkah berikutnya, yaitu menentukan luas permukaan ya. Nanti ini kita mau menemukan sebuah persamaan. Lah, persamaannya itu nanti berarti kita turunkan luas permukaan. Ingat, luas permukaan itu rumusnya apa sih? Luas permukaan itu terdiri dari ini bagian bawah ya atau alas, kemudian bagian atas, samping kanan, samping kiri, kemudian ada bagian depan nih, bagian depan, dan juga bagian belakang. Kita tentukan yang ini dulu, yang alas dulu ya. Oh iya, kita tulis dulu nih. Ini kan tadi panjangnya X, maka di sini kita tulis di sini adalah X. Kemudian lebarnya juga kan sama ya, X. Tingginya adalah T. Nah, kita tentukan itu. Kita hitung luas alasnya. Alas itu panjang kali lebar ya, atau sisi kali sisi karena persegi. Maka di sini adalah X kali X. Tapi ingat, karena jumlahnya ini ada 2, alas dan atas, maka di sini harus dikali dengan 2. 2 kali X kali X ditambah dengan sekarang yang samping. Yang samping sini. Lebarnya X, tingginya T.
kita kalikan X kali T. Lah X kali T ini sampingnya ada berapa? 1 samping kanan, 2 samping kiri, kemudian bagian depan ya, bagian depan dan bagian belakang. Maka jumlahnya ada 4. Maka di sini 4 kali X kali T sama dengan berapa luasnya tadi? Luasnya tadi adalah 150. Maka di sini kita tulis 150. Nah, ini nanti kita jadi persamaan ini. Kita kalikan 2 X kali X berarti X kuadrat ditambah dengan 4 XT sama dengan 150. Gitu ya. Lah untuk mempermudah kita sederhanakan saja. Kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 maka menghasilkan X kuadrat ditambah dengan 2XT sama dengan 150 bagi 2 yaitu 75. Nah, gitu ya. Kita cari nilai T-nya, maka T di sini sama dengan berapa? T sama dengan 75. X kuadratnya pindah ruas menjadi min X pangkat 2 nih, X kuadrat dibagi dengan 2X. Nah, ini persamaan awal ini dari luas permukaan. Langkah berikutnya kita menentukan volume ya. Kita tentukan volumenya. Volume. Kalian ingat volume itu rumusnya gimana? Volume dari sebuah balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita tentukan di sini volume baloknya adalah karena panjangnya tadi X, lebarnya juga X, tingginya adalah T. Nah, ini adalah rumus untuk volume dari sebuah balok. Tapi nanti kita substitusikan dari yang kita cari tadi nilai T, nanti kita masukkan ke situ, ke rumus dari volume ya. Ini kita tambahin di depannya. Vx sama dengan tadi panjang kali lebar kali tinggi atau X kali T. Maka menjadi X pangkat 2 kali T. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, T-nya kita substitusi ya. Ini kita substitusi nih. Substitusi tadi yang awal. Yang awal ini. Nih T ini nih kita masukkan ke sini. Maka menjadi X kuadrat kali ini T-nya kita masukkan, berarti menjadi 75 min X pangkat 2 atau X kuadrat per 2X. Nah, persamaannya jadinya itu. Kemudian kita sederhanakan lagi. X-nya kita bagi. Ini kita coret X-nya 1 dengan ini, bisa ya. Maka menjadi X, ini tinggal X saja. Terus kali 75 min X pangkat 2 per X-nya tadi udah kita bagi dengan sana 1, berarti sini tinggal 2. Maka kalau kita buat persamaannya menjadi gimana? Ini kita kalikan nih, Ini 75 per 2 kali X, berarti menjadi 75 per 2X. Nah, nulisnya seperti ini. Dikurangi, nih sekarang ini kalikan sana ya. Kali apa ini namanya? Nih kali ke sana. Seperti pelangi, kali pelangi gitu ya. Ini adalah 1 per 2, X-nya kita kalikan. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti menjadi X pangkat 3. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Ini adalah persamaan untuk volumenya. Volume dari sebuah balok tadi persamaannya adalah ini. Tuh. Lah langkah berikutnya,
Setelah kita menentukan persamaan dari volume ini, maka kita cari nilai dari X-nya dengan cara ingat syaratnya. Syarat sebuah nilai maksimum atau nilai minimum, syaratnya adalah turunannya. Turunan dari V aksen X sama dengan 0 ya. Ingat ya. Ini adalah syarat nilai maksimum atau minimum. Syaratnya adalah ini tadi, V aksen X atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Maka dari ini tadi yang ini 75/2 X min 1/2 X pangkat 3 itu kita turunkan. Maka turunannya bagaimana? Menjadi apa ini turunannya? Maka turunannya ini kita tulis dulu di sini biar lebih mudah. Tadi Vx sama dengan 75/2 X dikurangi 1/2 X pangkat 3. Maka V aksen X, bacanya V aksen ya, atau turunan pertama dari X. Maka turunannya dari 75/2 X itu apa? Kalau ini pangkatnya 1, ingat kemarin ya, materi kemarin ya, 75/2 ya. Tinggal koefisiennya saja dikurangi, ini kita turunkan ke bawah, berarti menjadi 3/2 X pangkat 2. Karena V aksen ini tadi harus sama dengan 0, maka di sini sama dengannya 0. Jadi 75/2 dikurangi 3/2 X pangkat 2 sama dengan 0. Itu ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruas ke sana menjadi 3/2 X pangkat 2 sama dengan ini, pindahkan menjadi min ya, 75/2. Terus lanjutannya jadi apa ini? X pangkat 2 sama dengan negatif 75/2. Lah kalau ini bentuknya pecahan, berarti kan kita harus membagi nih, ini dibagi. Ini berubah menjadi perkalian. Ingat-ingat ya. 75/2 ini langsung aja nih kali, tapi ingat ini dibalik. Dikali min 2/3. Nah, itu. Ini kan harusnya kan 75/2 dibagi 3/2. Nah, kita bisa langsung saja, karena ini berupa pecahan, ini bisa kita langsung berupa perkalian. Dengan catatan ini harus dibalik. Sehingga negatif kali negatif kan jadinya positif. Ini 2-nya habis dibagi dengan ini 2, maka sisanya tinggal 75 dibagi 3. Ini adalah nilai dari X pangkat 2. Nah, sekarang X berapa? X adalah, ini berapa nih? 75 bagi 3 itu sama dengan 25. Sehingga kalau X sama dengan, karena ini kuadrat berarti berubah menjadi akar ya, akar 25. Nah, nilainya bisa positif, bisa negatif. Sehingga nilai dari X adalah 5. X yang pertama itu 5, atau X yang kedua adalah min 5. Nah, itu adalah nilai dari X. Kan udah ketemu nih nilai X nya sama dengan 5. Yang kita pakai adalah X sama dengan 5 yang memenuhi ya, karena sisi atau panjang kan harus lebih dari 0, sehingga yang X sama dengan 5 tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi, yang memenuhi adalah yang X sama dengan 5. Kalau X sudah ketemu sama dengan 5, maka kita bisa cari volumenya. Volume dari balok tadi. Volumenya tadi gimana? Volumenya yaitu ini tadi 75/2 X dikurangi dengan 1/2 X pangkat 3. Lah X nya nanti kita masukkan biar lebih mudah. Ini
1/4-nya, setengahnya kita taruh depan aja. Ini bisa nih kita tulis gini, 1/2 kali 75x dikurangi x pangkat 3 itu ya. Nah, x nya kita masukkan 1/2 kali 75 kalikan 5 dikurangi 5 pangkatnya 3, sehingga menjadi 1/2 75 kali 5 berapa nih? Berarti 375 dikurangi dengan 5 pangkat 3 yaitu 125. Maka menjadi 1/2 ini adalah 375 dikurangi 125 yaitu 250. Kita bagi, ini kita kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 125 ya. Nah, jadi anak-anakku, ini adalah hasilnya nih, volumenya. Jadi volume dari balok itu sebesar 125 cm pangkat 3 karena volume ya. Nah, ini hasilnya. Oke, itu tadi pembahasan dari kita tentang menentukan nilai maksimum volume dari sebuah balok. Semoga bermanfaat buat kalian. Ibu doakan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.